Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini, alhamdulillah, hanya atas izin dan kehendak Allah kita bisa melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita. Salat maghrib berjamaah sudah kita tunaikan. Mudah-mudahan itu diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita dimudahkannya dan diberikannya semangat untuk duduk di sebuah majelis. Duduk di majelis ilmu ini memang perlu kesabaran, karena ada banyak tantangan-tantangan, banyak godaan-godaan. Kadang-kadang baru saja berada di majelis ilmu mulai rasa bosan. Tapi kalau seandainya duduk di majelis-majelis yang lain yang kadang-kadang tidak dibicarakan ilmu, kadang-kadang bisa bertahan lama. Itu semua godaan-godaan dalam kehidupan kita. Betapa mulianya kalau seandainya kita bisa duduk sabar ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika dibacakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti pada malam hari ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa berupaya untuk mendalami sunnah-sunnah beliau, berupaya untuk membuktikan cinta dan rindu kita kepada beliau. Cinta itu tidak hanya cukup melalui lisan, tetapi haruslah dibuktikan secara nyata. Dan salah satu dari cara membuktikan cinta itu adalah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam, karena itu artinya kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada banyak cara sebenarnya kalau seandainya kita ingin mendapatkan syafaat Rasul itu. Di antaranya adalah ketika kita menjawab azan dan ketika kita berdoa setelah azan. Jadi ada doa yang khusus kita ucapkan agar Nabi itu diberikan maqam mahmudah. Jadi kan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ati Muhammad, ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad itu wasilah. Ditanyalah Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat, apa itu wasilah? Jadi kata Rasul, wasilah itu adalah satu tempat yang mulia di sisi Allah dan hanya satu orang yang ada di situ. Dan Rasul mengatakan, saya berharap sayalah yang satu orang itu. Jadi doa itu khusus untuk Nabi yang kata Rasul, kalau itu kita ucapkan setiap selesai azan, maka halat lahu syafaati. Dia berhak bisa mendapatkan syafaatku. Nah, jadi sekali lagi mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian dengan tema besarnya adalah maqasid fikih ibadah. Mencoba untuk menggali maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat di balik penetapan hukum ibadah. Dulu sudah kita katakan bahwa setiap ada penetapan hukum dalam persoalan ibadah, pasti di balik itu ada hikmah, ada maqasid, ada tujuan, di mana tujuannya itu adalah kebaikan-kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kita sudah bicara bab ibadah yang pertama, yaitu at-taharah. Taharah kita sudah anggap selesai karena kita sudah membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan bersuci, yang ternyata ibadah yang namanya taharah itu sebuah ibadah yang dengannya kita bisa mulia dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang at-tawwabin dan juga al-mutatahhirin, suci secara jiwa dan juga suci secara fisik. Maka Allah mencintai orang yang suci lahir dan batin. Maka suci lahir batin akan menyebabkan kita mendapatkan cinta Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, apa aja diberikannya. Kalau Allah sudah mencintai kita, belum kita minta, Allah sudah beri. Tapi kalau Allah membenci kita, capek kita minta, tidak diberi. Kalau ada seorang ayah, begitu dia mencintai anaknya, dia nanya tuh, mau apa lagi nak, mau apa lagi nak, katanya. Karena dia mencintai anaknya itu. Tapi kalau ternyata anaknya adalah anak yang durhaka, diminta pun kadang-kadang dia tidak beri. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah mencintai kita, maka orang yang mencintai itu biasanya memang rela dia untuk memberikan apa saja yang diperlukan, dan Allah akan memberikan semuanya meskipun kadang-kadang belum kita minta. Maka raihlah cinta Allah itu, dan salah satu dari cara meraihnya taharah. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan persoalan taharah. Suci secara jiwa dan suci secara fisik. Alhamdulillah ini sudah kita bahas. Kita akan masuk pada bab ibadah yang berikutnya. Kalau kita lihat buku-buku fikih, biasanya setelah bicara babut taharah, maka akan langsung dibahas babus shalah atau kitabus shalah. Itu urutannya biasanya. Jadi bersuci dulu baru sholat. Kita dalam keseharian juga seperti itu, tidak boleh langsung sholat saja, mesti harus bersuci dulu. Nah, babnya ternyata juga seperti itu. Setelah para fuqaha bicara tentang persoalan bersuci, maka mereka langsung masuk pada bab yang berikutnya, yaitu babus shalah atau kitabus shalah. Seperti yang kita sampaikan di awal-awal dulu, barangkali kita tidak akan membaca atau membahas persoalan syarat, rukun, dan lain sebagainya. Itu mungkin hanya sekilas saja, atau kecuali ada pertanyaan. Namun kita lebih akan menitik beratkan pada persoalan maqasidus shalah atau maqasidus syariah fis shalah. Apa sebenarnya tujuan syariat, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita dapatkan melalui ibadah sholat. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibahas agar ibadah sholat kita meningkat dari sekedar rutinitas
dari sekedar seolah-olah menjadi beban, tapi harus berubah kepada menjadi sebuah kebutuhan. Jadi kalau seandainya dianggap sebagai beban, kadang asal, kadang bermalas-malasan, kadang subuh itu sudah mau terbit pula matahari, karena terasa berat dia sebab jadi beban. Tapi kalau kita anggap sebagai kebutuhan, kadang ditunggu-tunggu tuh waktu masuk itu, ditunggu-tunggu datangnya. Kalau sudah menjadi sebuah kebutuhan, akan berbeda nanti sebuah ibadah jika yang ada di pikiran kita ibadah itu sebagai beban dengan ibadah yang sebagai kebutuhan. Kalau beban kayak tadi itu zakat umpamanya, kalau itu beban kita akan akal-akali itu agar tak kena zakat. Tapi kalau dia menjadi kebutuhan, kalau tahulah kita apa yang akan didapat dengan memberi itu malah belum sampai nisabnya. Kadang ada yang bertanya, Pak Ustadz katanya, boleh enggak bayar zakat didahulukan sebelum sempurna nisab atau sebelum sempurna haul? Ada itu dalam pembahasan buku fikih. Namanya ta'jiluz zakat, menyegerakan pembayaran zakat. Mungkin karena sudah diperlukan padahal belum pada waktunya. Nah, tapi itu nanti pada waktunya kita bahas. Begitu juga dengan sholat yang akan kita bahas. Kalau sudah menjadi kebutuhan, kita pasti akan merindukan. Maka orang-orang yang merindukan sholat, dari sholat ke sholat yang berikutnya, kata Rasul, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu tambatan ikatan yang membuat dia selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menunggu di sini tidak pula mesti karena intizarus salah ba'da salah, kan itu kan, menunggu dari satu salat ke salat berikutnya, itu tidak pula mesti kita duduk di masjid sambil menunggu. Kalau gitu tidak keluar-keluar kita nanti dari masjid. Karena dari asar menunggu maghrib, dari zuhur menunggu asar. Maka yang dimaksud itu adalah bagaimana hati dan perasaan kita selalu terpaut dengan ibadah sholat, sehingga kita tidak berniat sedikit pun untuk melalaikannya. Itu kalau seandainya kita sudah tahu maqasidnya apa yang akan didapat dengan melaksanakan ibadah sholat. Baik. Sholat itu secara bahasa itu artinya adalah doa. Jadi sholat secara bahasa artinya doa. Sholawat itu akar katanya sama itu. Sholatan, ada nanti sholawat kepada Rasul, itu akar katanya sama. Di mana makna katanya secara bahasa adalah doa. Maka berselawat untuk Nabi berarti adalah berdoa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendoakan dia. Kan ada dalam Al-Quran itu khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Hadis itu ada kata inna salataka wa salli alaihim, dan berdoalah, doakan mereka-mereka yang membayar zakat itu, doakan mereka-mereka yang memberikan hartanya itu. Inna salataka, sesungguhnya doa kamu, jadi salat itu artinya doa. Sakanun lahum, itu merupakan ketenangan jiwa bagi mereka. Maka kalau kita diberi oleh seseorang sesuatu, pantas untuk kita doakan orang yang memberi. Karena Nabi dulu didoakan untuk mendoakan mereka-mereka yang membayarkan atau memberikan, mensedekahkan hartanya. Doa itulah justru yang ditunggu-tunggu juga oleh mereka-mereka yang memberi itu. Kadang yang diberi tak seberapa, tapi doanya luar biasa. Kita kalau ketemu umpamanya dengan seseorang yang sangat membutuhkan sesuatu, mungkin dia
entah cacat atau miskin dan lain sebagainya, lalu diberikan uang mungkin sangat sedikit, 5.000 kah, 10.000 kah, tapi kalau kita dengarkan doa yang terucap oleh dia itu luar biasa. Karena sedikit bagi orang kaya itu sangat berpengaruh dan itu banyak bagi orang miskin. Nah, jadi kata salataka yang ada pada ayat tadi artinya adalah doa. Karena secara bahasa memang salat itu artinya doa. Tapi kalau secara istilah syar'inya ini sudah menjadi sebuah mustalah dalam ibadah tertentu. Maka salat itu satu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Asal namanya sholat pasti awalnya takbir, ujungnya salam. Sholat apa saja. Kadang tidak ada rukunya, sujudnya, tapi takbir sama salam pasti ada. Umpama sholat jenazah. Sholat jenazah kan tidak ada rukunya kan? Tidak ada juga sujudnya. Tapi karena disebut sholat, maka awalnya adalah takbir, akhirnya adalah salam. Mau sholat wajib, mau sholat sunat, akan masuk nanti dalam definisi itu. Ibadah tertentu dengan amalan-amalan tertentu, syarat-syarat tertentu, awalnya adalah takbir dan akhirnya adalah salam. Itu dari segi definisi yang saya kira semua kita sudah tahu. Dan ibadah sholat ini adalah min a'zami ma syara'ahu Allahu li'ibadi. Syariat yang paling agung, yang paling mulia, yang paling utama itu adalah ibadah sholat. Bahkan cara pensyariatan ibadah sholat itu pun berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dari mana letak perbedaannya? Perbedaannya adalah syuri'at fis sama'is sabi'ati mubasyaratan. Ibadah solat itu langsung disyariatkan oleh Allah di langit yang di atas langit yang ketujuh sana. Ketika itu Nabi justru diminta naik ke atas. Kalau ibadah lain kan Nabi nunggu aja di bawah tuh. Jibril yang turun. Turun dia membawakan syariat itu, disampaikan, kerjakan ini, turun ayat ini. Tapi untuk sholat, ibadah sholat, caranya beda. Diminta Jibril turun, tapi turunnya bukan membawa perintah itu, ajak dia naik. Itulah dalam satu peristiwa yang sangat terkenal itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu tujuan utamanya sesungguhnya adalah untuk mendapatkan perintah sholat. Disampaikanlah perintah sholat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama isabiati mubasyaratan, secara langsung di atas sana. Kenapa berbeda? Kenapa tidak sama aja dengan ibadah-ibadah yang lain? Di sini mungkin nanti akan ada analisa-analisa para ulama. Ya, yang memberikan semacam pandangan-pandangan dia yang mungkin saja disepakati, mungkin saja tidak. Tapi kalau kita analisa secara mendalam, nampak oleh kita kebenarannya. Salah satu dari yang pernah saya baca dalam persoalan ini, kenapa sholat itu langsung disyariatkan di atas langit yang ketujuh sana, di Sidratil Muntaha. Rasul langsung diminta naik ke sana. Ketika Rasul berhadapan ketika itu, Jibril pun sudah tak ikut. Yang ada hanya Rasul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertanyalah Aisyah Ummul Mukminin kepada Rasul, dia bilang, ya Rasulullah, ara'aita rabbak. Dulu ketika Isra Mi'raj itu, ketika mengambil perintah sholat itu, kamu lihat enggak Allah itu? Ini pertanyaan Aisyah ini, coba. Kan penasaran ya kan? Nampak enggak?
Apa kata Rasul? Nurun anna araha. Yang ada adalah cahaya yang meliputi anna araha. Bagaimana mungkin saya bisa melihat Allah secara langsung? Maka para ulama mengatakan dalam kehidupan di dunia ini takkan ada satu pun yang bisa melihat Allah meskipun Nabi. Karena tidak diberikan kemampuan untuk melihat itu. Nabi Musa saja pernah minta untuk dilihatkan. Karena umatnya juga menantang. Kan kata umatnya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman sama kamu sampai bisa ditengok langsung Tuhan kamu itu. Nah, diminta oleh Nabi Musa agar coba tengokkan ya Allah. Kamu tidak akan sanggup, kata Allah. Tapi kalau mau juga, kata Allah, unzur ilal jabal. Coba pandang ke bukit sana. Kalau kamu bisa nanti melihatnya nampak tuh. Tapi ketika Nabi Musa memandang ke bukit itu, dan ternyata Nabi Musa pingsan dan dia tidak mampu untuk belum diberikan kemampuan. Maka dalam kehidupan di dunia ini tak akan ada seorang pun yang bisa. Yang akan diberikan kemungkinan, dan itu nikmat yang besar itu nanti di akhirat ada. Karena berdasarkan kepada ayat Al-Quranul Karim. Jadi di akhirat kelak ada satu bentuk kenikmatan yang hanya didapatkan oleh orang-orang beriman kepada Allah. Apa kenikmatan itu? Melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surah Al-Qiyamah dikatakan wujuhun yawma idzin nadirah. Pada hari itu wajah orang-orang beriman itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Kepada Rabbnya dia melihat. Nah, ini persoalan akidah luar biasa ini yang ada dalam ayat ini sebenarnya. Kan banyak sekali orang yang menolak sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, lalu mereka takwil-takwilkan. Ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka kekallah wajah Allah. Betapa sulit orang untuk mengimani wajah Allah. Anda mungkin itu terbayang oleh dia wajah dia. Padahal ketika dibilang wajah Allah, jangan pernah membayangkan wajah kita. Karena tidak akan pernah sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Nah, datang pula ayat lain, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ini tidak tangan nih, pasti tidak tangan. Ditolaknya. Padahal Nabi tidak pernah memberikan penafsiran itu, tidak pernah mentakwil-takwilkan itu. Yang tidak boleh itu adalah menyamakan. Kalau sudah kita samakan bisa kufur itu, karena menganggap sama Allah dengan makhluk. Yang kewajiban kita adalah mengimaninya. Sebab kalau kita tolak semua ayat itu, nanti ada kenikmatan untuk melihat kepada wajah Allah. Lalu kalau ditolak, apa yang akan dilihat? Karena Al-Quran yang bilang wujuhun yawma idzin nadhira, berseri-seri wajah umat orang-orang beriman, dan hanya orang beriman yang akan mendapatkan ila rabbiha nazira. Kalau diartikan juga ila rabbiha itu kepada Tuhannya, nikmat-nikmatnya, berarti tidak lagi menjadi sebuah keistimewaan. Tidak lagi menjadi sebuah keistimewaan, karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit ketika kita di dunia itu sudah dirasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tadi Nabi menjawab nurun anna araha, yang ada adalah cahaya yang meliputi, mana mungkin saya bisa melihat.
Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah langsung dari Allah dan dia tanpa melihat secara langsung. Baik, begitulah cara ibadah sholat disyariatkan. Lalu salah satu dari ulama yang menganalisa kenapa seperti itu berbeda, dia pernah bilang begini. Ada yang bilang begini, bahwa dalam ibadah sholat itu tercakup ke dalamnya semua rukun-rukun Islam yang lain. Jadi kan ada banyak rukun Islam. Dalam ibadah sholat tercakup semua di dalamnya. Apa? Rukun Islam diantaranya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada enggak dalam sholat 2 kalimat syahadat? Ada. Kalau ada di antara rukun Islam itu haji. Haji itu intinya adalah al-qasdu ila baitillahil haram. Menuju Ka'bah Baitullah, itu yang haji. Adakah makna ini dalam ibadah sholat? Ada. Karena sholat tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Tidak sah sholat kita kalau tidak menghadap kiblat. Tahu kita kiblat sini, masuk masjid Mus'ab bin Umair, menghadap dia ke sana, Allahu Akbar, batal sholatnya. Karena syarat sahnya adalah menghadap kiblat. Dalam rukun Islam itu ada diantaranya zakat. Ada enggak kira-kira makna zakat dalam sholat? Ini kadang-kadang agak sulit untuk dipahami. Zakat itu kan intinya memberikan apa yang kita miliki menjadi milik orang lain. Seharusnya jadi milik kita, tetapi kita berikan menjadi milik orang lain. Itu intinya. Ada enggak makna itu dalam sholat? Dia bilang begini, sholat itu kalau saatnya kita hitung-hitung waktunya dari awal sampai akhir selesai, mungkinlah ada kira-kira menghabiskan waktu kita mungkin sampai 20 menit atau setengah jam. Mulai dari awal kita meninggalkan kerja kita, itu setengah jam itu oleh sebahagian orang itu bisa menghasilkan materi yang luar biasa banyaknya. Itu dalam waktu setengah jam. Tetapi apa yang seharusnya dia raih, dia dapatkan, itu dia tinggalkan semua atas nama Allah karena dia ingin mengerjakan sholat. Apa yang seharusnya dia dapatkan lalu dia tinggalkan, biarlah tidak dapat, yang penting saya sholat. Itu sesungguhnya adalah makna dari zakat. Begitu seterusnya. Puasa juga seperti itu. Batal sholat kita kalau kita makan saat sholat. Kan waktu kecil-kecil kan kita nggak paham kan, karena ada permen di kantong, imam lagi baca Fatihah, kita buka permen. Untung dia masih kecil. Tetapi para ulama sepakat untuk mengatakan bahwa salah satu dari yang membatalkan sholat adalah makan dan minum. Berarti ada makna puasa dalam pelaksanaan ibadah sholat. Nah, jadi katanya wajar sholat itu mendapatkan keistimewaannya, bahkan cara pensyariatannya pun menjadi sesuatu yang istimewa karena Nabi dipanggil langsung untuk menerimanya, dan itu menunjukkan betapa kedudukan dan kemuliaan ibadah sholat itu sendiri, dan benar-benar kedudukannya sangat tinggi. Ibadah sholat itu mengandung makna sosial yang luar biasa. Kata Imam As-Subki, diambilnya 2 contoh yang apa kita ucapkan dalam ibadah sholat itu. Ketika kita membaca Al-Fatihah, lalu ada ayat di situ, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Dhamir kami ini, kalau seandainya kita sholat sendiri, kita robah enggak menjadi saya? Ya Allah,
Kalau sama-sama jadi ihdina, kalau sendiri ya Allah berilah saya petunjuk jadi ihdini. Kita rubah enggak? Enggak, dan enggak boleh dirubah. Jadi kata Imam Subki, ini adalah doa yang kita ucapkan bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk semua umat Islam. Maka kata beliau, seandainya ada orang yang meninggalkan sholat, maka saat dia meninggalkan sholat itu dia telah tidak memberikan hak saudaranya dari dia. Berarti ada hak saudara kita dari kita yang tidak kita berikan ketika kita meninggalkan sholat. Karena tidak terucap oleh kita, kita tinggalkan apa yang harusnya kita ucapkan. Itu kata Imam Subki. Dan itu menggambarkan betapa memang kita ini diminta untuk peduli antar sesama. Tidak boleh kita egois dalam kehidupan dunia ini. Tidak boleh kita memikirkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan selain diri kita, tapi juga memikirkan masyarakat secara luas. Ada satu lagi menurut beliau, dalam tahiyat yang kita baca di tahiyat akhir itu kan ada assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina, keselamatanlah atas kami. Wa ala ibadillahis salihin, dan keselamatan jugalah atas hamba-hamba Allah yang soleh yang lainnya. Ini siapa maksudnya ini? Bahkan yang kita doakan di situ itu bukan hanya kita dan semua umat Nabi Muhammad, tapi orang-orang soleh umat nabi-nabi yang sebelumnya. Wa ala ibadillahis salihin, selamat atas kami dan juga hamba-hamba Allah soleh yang lainnya. Karena pengikut Nabi dahulu berarti adalah hamba Allah yang soleh. Dan kalau kita mau tahu, ucapan itu adalah apa yang diucapkan oleh Nabi dulu juga ketika Isra Mi'raj itu. Jadi ketika Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, assalamu alaika ayyuhan nabi, itu adalah salam Allah untuk Nabi. Karena di Sidratil Muntaha itu Allah ucapkan salam sama Nabi. Dan dijawab oleh Nabi tidak ingin selamat sendiri. Kan kalau sempatlah kita itu kan, nah, kamu selamat, alhamdulillah saya selamat. Mungkin kita aja yang kita pikirkan. Tapi Nabi menjawab salamnya Allah itu dengan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi dari dua bacaan ini saja kata Imam Subki menggambarkan betapa memang umat Islam ini harus peduli antar sesama. Harus memperhatikan keberadaan saudara-saudaranya. Dan itu adalah hak dari orang lain terhadap diri kita sendiri. Kalau seandainya kita tinggalkan ibadah sholat, berarti kita tidak memberikan haknya. Kalau tidak memberikan hak itu apa artinya itu? Berarti ada hak orang yang tidak kita berikan. Ibarat zakat tidak kita berikan, tidak kita bayar, berarti ada hak orang yang tidak kita tunaikan. Nah, dalam sholat itu, kalau seandainya kita tinggalkan sholat, berarti ada hak saudara kita yang tidak kita berikan. Maka jangan pernah meninggalkan ibadah sholat. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kalau seandainya kita coba lihat beberapa hal yang menjadi maqasid dari ibadah sholat, tapi saya kira ada banyak poin yang perlu disampaikan atau diulang-ulang setidaknya sebelum kita masuk pada maqasid itu. Karena kalau bicara kedudukan sholat dan kemuliaan sholat itu nanti tentu akan panjang sekali ceritanya. Kita coba berikan penambahan pembahasannya terkait dengan kedudukannya. Di mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ibadah sholat ini adalah awwaluma
yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Ibadah salat ini adalah ibadah pertama yang dihisab di akhirat kelak. Dihisab itu yang pertama sekali dihisab adalah ibadah salat. Idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Seandainya hasil hisab tadi itu menunjukkan bahwa salatnya enggak beres, bahwa salatnya bermasalah, maka akan berpengaruh nanti kepada ibadah yang lain. Tapi kalau seandainya ibadah solat, hasil hisab dari ibadah solat itu ternyata baik, maka akan berpengaruh pula nanti pada baiknya amal-amal yang lain. Hisab untuk amal yang lain itu sudah lebih mudah kalau seandainya solatnya sudah baik. Ini semua menggambarkan bahwa solat itu berarti sebagai kata kunci dalam kebaikan kehidupan kita. Solat ini sebagai kata kunci dalam kebaikan kehidupan kita. Kalau solat kita yang sudah baik, insya Allah berpengaruh pada baiknya yang lain. Tapi kalau solat yang sudah bermasalah, kalau orang sudah begitu mudah meninggalkan solat, dia akan lebih mudah lagi untuk meninggalkan hal-hal yang lain. Tapi ketika dia berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga solatnya, menjaga aturan-aturan dalam solatnya, itu juga menjadi gambaran bahwa dia akan lebih berhati-hati lagi dalam menjaga amalan-amalan yang lain. Nah, ternyata seperti itu di akhirat kelak dihisab. Dan yang dihisab itu pertama sekali adalah yang wajib. Ibadah-ibadah yang wajibnya. Setelah itu baru pindah kepada yang sunat. Jadi yang pertama sekali yang dihisab adalah yang wajib-wajibnya. Selesai dihisab yang wajib, dalam satu riwayat dikatakan Allah bertanya kepada para malaikat. Dalam pertanyaan itu Allah mengatakan, hallahu min tatawwu'. Apakah si fulan ini punya amal-amal tatawwu'? Tatawwu' itu yang sunat-sunatnya. Karena yang wajib sudah selesai. Nah, ketika itu dicoba lihat ada ndak amal-amal sunatnya dalam persoalan sholat. Ditimbang pula yang sunat-sunat tadi, yang tatawwu' itu. Ibadah yang sunnah-sunnah itu akan menjadi penyempurna lah bagi amal-amal wajib yang kita laksanakan. Oleh karena itu, kedudukan ibadah sunnah itu sesungguhnya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan melengkapi, mencukupkan kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah yang wajib. Oleh karena itu, kita harus bersemangat untuk mengerjakan dua bentuk ibadah tadi itu. Yang wajib apalagi itu jelas. Karena yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya adalah mengerjakan yang wajib. Setelah itu barulah mengerjakan hal-hal yang bersifat nawafil. Pelaksanaan yang wajib dan yang nawafil inilah yang akan membuat kita mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, maka dalam hadis itu, saya akan menjadi tangannya saat tangannya mengambil, saya akan menjadi matanya saat matanya melihat, saya akan menjadi telinganya saat telinganya mendengar. Nah, ini dipahami baik-baik. Maksud saya akan menjadi tangannya itu adalah bahwa tangan yang dia miliki, kalau dia sudah kerjakan yang wajib, dia kerjakan yang sunat sampai Allah mencintainya, lalu tangan orang yang seperti itu tidak akan pernah lagi mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Mata orang yang seperti tadi itu tidak akan pernah lagi digunakan kecuali untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga yang dia punya tak akan lagi digunakan kecuali untuk mendengar sesuatu yang hanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini di antara riwayat yang berbicara tentang
keutamaan Anda dari ibadah solat, di mana sebuah ibadah yang ternyata itu adalah yang paling menentukan, dan ternyata itu juga lah ibadah yang pertama untuk dihisab. Waktu isya masuk? Ya, kita jawab dulu suara azan dan nanti insya Allah kita sambung sudahnya. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tadi kita sudah berikan penjelasan terkait dengan betapa tingginya kedudukan ibadah solat dan betapa mulia dan pentingnya solat itu untuk dilaksanakan. Kita akan menemukan banyak sekali hadis-hadis, riwayat-riwayat yang kalau kita baca mudah-mudahan itu memang membuat semangat kita untuk senantiasa menjaga sholat. Satu ketika di hadapan para sahabat, Nabi bertanya, menurut kalian, kata Rasul, seandainya ada seseorang di hadapan rumahnya ada sungai yang mengalir. Padahal di Arab jarang nampak sungai kan? Coba bayangkan. Tapi dalam hadis Nabi itu seperti itu.
Bagaimana menurut kalian seandainya di hadapan rumah kalian ada sungai yang mengalir, lalu kalian mandi 5 kali sehari di sungai itu? Apakah akan masih tersisa kotoran-kotoran di badan kalian? Kata sahabat, kalau udah 5 kali mandinya ya Rasulullah, tidak akan ada lagi kotoran di badan. Lalu kata Rasul, begitulah sholat yang 5 waktu. Itulah ibaratnya sholat yang 5 waktu. Kalau seandainya sudah dikerjakan sholat yang 5 waktu, benar-benar dikerjakan sesuai dengan yang diajarkan Nabi, tidak ada lagi yang tersisa dosanya itu. Maka berarti sholat akan bisa menghapus dosa. Sholat berarti punya kemuliaan dan kedudukan yang luar biasa. Maka kita pergi ke masjid itu ibaratnya kita pergi ke sungai untuk mandi. Kalau mandi kan kita membersihkan fisik kita, tapi kalau sholat berarti kita membersihkan ruh dan jiwa kita dari berbagai dosa. Dan keampunan itu sudah diberikan oleh Allah bahkan sebelum kita sholat. Langkah kaki kita menuju masjid saja itu sudah bisa menghapus. Coba bayangkan, kan belum sampai masjid itu kan, baru kaki yang kita langkahkan menuju masjid. Nah, al-khutwatu ila salati sadaqah, melangkahkan kaki ke rumah Allah, ke masjid itu bagaikan bersedekah. Ada banyak sekali riwayat-riwayat yang menyatakan keutamaan itu. Nah, maka kalaulah sebelumnya saja sudah diberikan keutamaan itu, apalagi kalau sholat sudah ditunaikan. Sebelum sholat kita diminta dulu untuk bersuci. Dulu sudah kita bahas apa yang akan kita dapat dengan berwudu. Bukankah dikatakan oleh Rasul bahwa dosa-dosa kita berguguran seiring dengan tetesan air wudu. Itu belum juga sholat tuh, baru akan. Nah, apalagi nanti kalau sudah menunaikan sholat, coba amatilah baik-baik apa yang kita baca saat kita sholat itu semua isinya adalah doa dan zikir. Zikir dan doa yang kita ucapkan itu semua adalah untuk kebaikan kita, agar diampuni oleh Allah, agar disayangi oleh Allah, kita agungkan Allah dan kita muliakan Allah. Maka gerakan-gerakan sholat itu gerakan-gerakan yang semuanya menunjukkan sebagai simbol ketundukan. Ada ruku, ada sujud. Kita kalau menghormati seseorang kadang-kadang kita agak menundukkan diri. Tapi tidak boleh kita ruku kepada orang, tidak boleh kita sujud kepada manusia. Seandainya lah boleh sujud kepada manusia, kata Rasul, akan saya suruh istri sujud kepada suami. Tapi tidak boleh, karena itu hanya untuk Allah. Maka ruku dan sujud itu simbol ketundukan yang hanya boleh diberikan kepada Allah. Nah, coba baca sejarah raja-raja dahulu, bagaimana rakyat mereka sujud dan tunduk kepada raja-raja dahulu, karena memang itu bentuk dari pengagungan. Maka gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat itu ternyata semuanya adalah memberikan kebaikan kepada kita. Maka wajarlah diibaratkan oleh Nabi sama dengan mandi 5 kali sehari semalam. Kalau udah 5 kali mandinya, tidak akan ada lagi kotoran pada badannya, tidak akan ada lagi sesuatu yang kotor, pasti akan bersih. Sedikit saja ada kotor, mandi lagi. Sedikit aja saja ada kotor, maka mandi lagi. Sedikit saja ada dosa mungkin dari mata kita, berwudu, sholat, kemudian itu bisa terhapus dan dimaafkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwati fillah, akan ada banyak sekali penjelasan-penjelasan yang langsung datang dari riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para ulama betapa memang mulianya dan tingginya kedudukan ibadah yang namanya sholat. Baik, mungkin kita belum masuk pada maqasidnya,
tadi hanya sekedar menggambarkan tinggi kedudukan ibadah sholat dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan coba ambil satu persatu apa sebenarnya maqasidus sholat, apa yang diinginkan oleh Allah melalui ibadah sholat, apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengerjakan ibadah sholat. Sekarang sisa waktu saya ingin berikan untuk bertanya jawab, berdiskusi. Seandainya ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal jangan jauh-jauh kali di luar. Bagi seseorang yang ingin mendalami ilmu fikih, khususnya berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Kalau seandainya ingin mendalami mazhab Syafi'i, sebaiknya langsung ke buku Imam Syafi'i, bukan ke buku muridnya Imam Syafi'i. Karena nanti akan ada banyak hal-hal yang bisa saja berbeda antara Syafi'iyah dengan Imam Syafi'i. Ya, kalau seandainya ingin mencoba untuk mendalami fikih mazhab Syafi'i, maka tentu saja yang paling baik kita mencoba untuk mempelajari melalui langsung kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Kalau dalam fikihnya ya seperti kitab kalau dalam usul fikihnya ya seperti kitab Ar-Risalah. Akan tetapi mungkin saja orang akan merasa keberatan karena itu namanya mutawwalat, buku yang ditulis berjilid-jilid, yang satu pembahasan saja kadang berhalaman-halaman. Begitulah ilmunya para ulama-ulama yang ada pada masa dulu. Apalagi Imam Syafi'i sebagai pendiri imam mazhab, pendiri mazhab Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, kadang-kadang orang tidak langsung kepada kitab al-umnya, tapi yang dipakai adalah kitab-kitab yang ditulis oleh pengikut-pengikut mazhab Syafi'i yang mereka disebut sebagai Syafi'iyah. Dan itu kitabnya nanti akan tentu sangat banyak sekali. Kalau di pondok-pondok kan kadang juga diatur buku-bukunya itu kan beda, nanti yang sanawiyah, ada yang aliyah kan. Ada yang kalau mungkin di tingkatan awal ada yang mempelajari kifayatul akhyar, atau mungkin nanti kalau sudah meningkat sedikit ada yang pakai i'anatu at-talibin, dan kitab-kitab lain dan yang lainnya gitu. Wallahu alam apa yang paling bagus, karena memang untuk mendalami sebuah ilmu fikih, ketika kita mengawalinya dari mazhab, sebenarnya tidak ada masalah, karena mazhab itu adalah cara untuk memudahkan kita memahami sebuah ilmu. Di kita kan biasanya sering mengaku-ngaku sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i, maka seringlah diajarkan di pondok-pondok kita mazhab Imam Syafi'i. Tapi seperti yang tadi itu tidak langsung merujuk kepada kitab Imam Syafi'inya itu langsung, tetapi kepada pengikut Imam Syafi'i. Seperti i'anatul talibin itu kan menjadi andalan kadang di sebagian pondok gitu kan, itu yang dipakai. Walaupun tidak mesti ke situ, karena ada fikih-fikih muyassar yang sudah dimudahkan kita untuk memahami sebuah hukum. Bahkan ada juga di antara buku yang tidak memberikan penekanan kepada mazhab tertentu untuk memahami sebuah hukum, tetapi lebih kepada memahami sebuah hukum dalam pandangan banyak mazhab sekalipun, tetapi nanti mengambil yang manakah di antara mazhab yang ada yang lebih kuat dalil-dalil pegangannya dalam sebuah masalah. Nah, mungkin itu juga
bisa saja itu akan menjadi lebih baik gitu kan. Artinya ketika ada sebuah buku yang isinya adalah mengajarkan tata cara ibadah tapi dengan menggunakan mengedepankan yang manakah hadis-hadis yang paling sahih di antara pandangan para ulama. Artinya tidak memilih-milih hanya dalam satu bentuk mazhab saja. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada yang lain? Silakan. Sebatas iya. Mungkin kita kembalikan kepada apa yang menjadi kebiasaan kita gitu ya. Kalau hanya sekedar menunjukkan, kan seorang anak kadang ketemu orang tuanya atau ketemu dengan tokoh masyarakat, itu kan biasa kita sedikit agak menunjukkan penghormatan kita, tapi tidak dalam bentuk ruku. Maka kalau sebatas yang sebagai kebiasaan dalam bentuk penghormatan mungkin masih dapat ditolerir. Tapi kalau sudah menunjukkan lebih dari itu, ini yang perlu kita waspadai. Karena yang namanya ruku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ada lagi? Baik, tidak ada. Saya kira demikian pada malam hari ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan dapat manfaatnya, ada ilmu yang bisa kita terima. Yang benar itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah atau keliru itu hanya karena kelemahan saya dan kekurangan ilmu, dan mohon untuk dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.